Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 mata kuliah Perencanaan, Implementasi, Evaluasi Program Gizi. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas 2 jurnal, yaitu suplementasi vitamin A bagi ibu postpartum dan bayi, serta suplementasi vitamin A dan asupan zat gizi dengan serum retinol dan morbiditas anak 1-3 tahun. Kelompok kami terdiri dari 3 orang. Yang pertama saya sendiri, Indah Aryani dengan NIM 1811015057. Lalu ada 2 teman saya, Husnul Khofifa dengan NIM 1811015012, dan teman saya lagi, Asyifa Salsabila Rahmi dengan NIM 1811015033. Selamat menyaksikan. Pembahasan yang pertama adalah jurnal 1, suplementasi vitamin A bagi ibu postpartum dan bayi. Pada jurnal tersebut membahas suplementasi vitamin A bagi ibu postpartum dan bayi. Vitamin A memberikan manfaat untuk menurunkan angka kematian dan kesakitan. Sangat berguna bagi tumbuh kembang manusia, berperan terhadap sistem kekebalan tubuh, mempertahankan tubuh terhadap infeksi seperti campak, diare, dan ispa. Kekurangan vitamin A dapat menyebabkan gangguan seperti seroftalmia, kerusakan kornea, buta senja, dan kebutaan pada anak-anak. Meningkatkan keparahan penyakit menular dan resiko kematian. Wanita menyusui memiliki kebutuhan vitamin A yang lebih tinggi dan risiko kekurangan diperburuk oleh asupan gizi yang rendah. Indonesia telah melakukan program pemberian 2 kapsul vitamin A bagi balita sejak tahun 1996 dengan dosis tinggi 200.000 IU. Diberikan setelah bayi lahir 1 kapsul sampai dengan 6 minggu postpartum. Zat gizi esensial yang diperlukan untuk tubuh bayi, anak balita, dan ibu nifas salah satunya adalah vitamin A. Dalam artikel ini menggunakan pencarian data terkomputerisasi, yaitu BMC Pediatrics, The Cochrane Corporation, Jurnal Diphtheria, ISRN Public Health, European Journal of Clinical Nutrition, dan Jurnal Gizi dan Pangan. Hasil dan pembahasan jurnal 1. Vitamin A adalah istilah umum untuk sekelompok zat yang dapat larut dalam lemak, melaksanakan aktivitas biologis yang sama dalam metabolisme tubuh manusia. Ibu nifas adalah ibu yang baru melahirkan sampai 6 minggu setelah melahirkan, atau setelah kelahiran bayi 0-42 hari. Ibu nifas harus diberikan kapsul vitamin A dosis tinggi, karena pemberian kapsul vitamin A merah cukup untuk meningkatkan kandungan vitamin A dalam ASI selama 60 hari. Pemberian 2 kapsul vitamin A diharapkan untuk menambah kandungan vitamin A dalam ASI sampai bayi berusia 6 bulan. Kesehatan ibu cepat pulih setelah melahirkan dan mencegah infeksi pada ibu nifas. Ibu dengan kondisi gizi yang baik mempunyai kandungan suplemen yang mengandung retinol atau vitamin A dalam air susu ibu yang cukup untuk memenuhi kebutuhan bayi selama 6 bulan. Pada kondisi ibu yang mengalami defisiensi suplemen vitamin A, jumlah kandungan retinol pada ASI kurang optimal untuk pertumbuhan atau memelihara cadangan mikronutrien untuk perawatan bayi. Pemberian suplemen vitamin A atau retinol pada ibu postpartum atau nifas adalah upaya pencegahan dini terhadap kekurangan vitamin A. Proses ini diharapkan dapat menyeimbangkan kadar retinol dalam serum darah dan ASI, karena ASI merupakan sumber utama vitamin A yang berguna bagi kesehatan mata dan mencegah dari penyakit seroftalmia. Kesimpulan dalam kajian literatur ini yaitu konsumsi suplemen vitamin A pada ibu postpartum dan nifas bertujuan untuk pencegahan dini terhadap kekurangan vitamin A. Suatu cara yang digunakan untuk menjaga kandungan retinol berfungsi bagi perlindungan bayi dan penyakit seroftalmia. Cara terbaik dalam peningkatan SDM sejak dini yaitu dengan pemberian ASI, karena ASI mengandung zat-zat gizi bernilai tinggi yang berguna juga untuk tumbuh kembang otak dan syaraf, serta meningkatkan ikatan batin emosional ibu dan bayi, serta memberikan imun kekebalan terhadap beberapa jenis penyakit infeksi. Tetap menjalankan program pemberian suplemen vitamin A pada ibu postpartum atau nifas selama 6 bulan, mengingat
makanan yang terbaik bagi bayi hanya ASI eksklusif dan sumber vitamin hanya dari ASI saja. Pembahasan jurnal kedua yaitu suplementasi vitamin A dan asupan zat gizi dengan serum retinol dan morbiditas anak dengan usia 1-3 tahun. Pada jurnal ini membahas suplementasi vitamin A dan asupan zat gizi dengan serum retinol dan morbiditas anak 1-3 tahun. Anak usia 1 hingga 3 tahun adalah kelompok umur yang rentan terhadap gangguan kesehatan, terutama penyakit infeksi. Karena pada usia 1 hingga 3 tahun sudah mulai mengenal lingkungan luar dan dapat memilih makanan sendiri walaupun tetap dengan bimbingan orang tua. Program pemberian suplementasi vitamin A merupakan program pemerintah di seluruh daerah di Indonesia. Suplementasi vitamin A menurunkan morbiditas penyakit demam, diare, campak, dan memperbaiki status gizi. Vitamin A, vitamin C, dan zinc berfungsi untuk pemeliharaan kesehatan dan kelangsungan hidup melalui sistem imunitas. Kekurangan vitamin A, vitamin C, dan zinc dapat meningkatkan resiko anak terhadap penyakit infeksi seperti penyakit saluran pernapasan, diare, dan demam. Di samping itu, meningkatnya penyakit infeksi dapat menyebabkan terlambatan pertumbuhan. Kekurangan vitamin A pada populasi dapat dilakukan pemeriksaan secara biokimia dengan pemeriksaan serum retinol, darah. Indikator defisiensi vitamin A antara lain dapat dilihat dari konsentrasi retinol. Anak-anak kekurangan vitamin A beresiko terhadap penyakit pernapasan dan peningkatan keparahan penyakit diare. Penelitian dalam jurnal ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh suplementasi vitamin A dan asupan gizi dengan serum retinol dan morbiditas anak usia 1 hingga 3 tahun di Jawa Tengah. Dalam metode untuk jurnal kedua ini, desain penelitian ini menggunakan desain cross-sectional yang dilaksanakan pada bulan Februari sampai Maret 2016 di Kabupaten Kudus dan Grobogan, Jawa Tengah. Dua kabupaten yang dipilih berdasarkan cakupan suplementasi vitamin A tinggi dan rendah yaitu Kabupaten Kudus dan Kabupaten Grobogan. Hasil dan pembahasan jurnal 2. Sebagian besar subjek di Kudus mendapatkan suplemen vitamin A secara lengkap, sedangkan sisanya tidak menerima karena pembagian suplementasi vitamin A subjek dalam keadaan kurang sehat dan tidak berada di lingkungan tempat tinggal. Pemberian suplemen vitamin A sangat penting karena selain untuk kesehatan mata, vitamin A juga penting untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Anak-anak yang cukup mendapatkan vitamin A bila terkena diare, campak, atau penyakit infeksi lainnya, maka penyakit tersebut tidak mudah menjadi parah sehingga tidak menyebabkan membahayakan jiwa anak. Tingkat kecukupan vitamin A subjek sebagian besar tergolong kurang. Hasil penelitian menunjukkan terdapat hubungan antara tingkat kecukupan vitamin A dengan serum retinol subjek. Tingkat kecukupan vitamin A yang kurang beresiko terhadap rendahnya kadar serum retinol dalam darah subjek. Salah satu faktor yang mempengaruhi serum retinol dalam darah adalah asupan vitamin A yang disimpan dalam hati. Timbulnya penyakit infeksi serta berkurangnya eksistensi retinol dalam proses infeksi dan berdampak pada sistem imun disebabkan oleh defisiensi vitamin A. Vitamin A berperan penting dalam pemeliharaan sel epitel oleh karena vitamin A sangat berperan dalam imunitas. Suplementasi vitamin A subjek relatif tidak lengkap. Sebanyak 48,6%. Tingkat kecukupan energi dan protein subjek sebagian besar tergolong defisit, sementara tingkat kecukupan lemak, vitamin A, vitamin C, dan zinc tergolong kurang. Serum retinol subjek relatif normal 87,9% dan morbiditas relatif tinggi 57,1%. Variabel yang memiliki pengaruh terhadap serum retinol adalah suplementasi vitamin A, tingkat kecukupan lemak, dan tingkat kecukupan vitamin A. Anak yang tidak mengambil kapsul vitamin A serta C asupan vitamin A, vitamin C, zinc, dan retinol serum yang rendah memiliki morbiditas yang tinggi. Menurunkan angka morbiditas pada anak diperlukan peningkatan kesadaran akan pentingnya pemberian asupan zat gizi dan suplementasi vitamin A pada anak melalui program penyuluhan yang dapat meningkatkan pengetahuan gizi dan kesehatan ibu dengan bantuan petugas kesehatan dan masyarakat setempat. Perlu adanya pemeriksaan status vitamin A secara berkala untuk mencegah
mencegah terjadinya defisiensi vitamin A pada anak.